sudah belajar bagaimana menginstal Turbo Pascal. Sekarang kita akan bagaimana memprogram di yang sudah kita install kemarin. Nah, untuk pertama sekali kita harus kenal dulu apa itu Turbo Pascal. Jadi kita kenalan dulu dengan seperti apa sih Turbo Pascal itu. Di dalam Turbo Pascal dia punya aturan, bagaimana aturan-aturan yang terjadi di situ yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah sebuah Turbo Pascal, program Turbo Pascal itu harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Itu yang akan kita proses nanti di situ. Kemudian setiap baris perintah itu ada titik koma. Kemudian dia bersifat non-sensitive case. Jadi dia diambil dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi terserah mau dipakai huruf besar dan huruf kecil. Kemudian strukturnya itu ada judul program, boleh tidak ya, dia tidak boleh menggunakan spasi, kemudian bukan baris perintah. Kemudian bagian deklarasi, ya ini terserah mau ada atau enggak. Kemudian yang terakhir adalah tubuh program. Nah, itu bagian-bagian dari Turbo Pascal. Nah, ini adalah perintah-perintah dasar yang harus kita pahami dulu karena ini yang sering kita pakai nantinya. Yang pertama adalah fungsi write atau return, sama prinsipnya write dan return. Di situ berfungsi untuk menampilkan informasi apa yang kita ingin tampilkan di layar. Itu perintahnya rumus write atau return. Bedanya kalau return dia adalah nanti perintahnya adalah dia ganti baris ke baris berikutnya. Kalau write tidak, dia akan sejar terus sampainya. Kemudian ada lagi fungsi read atau return. Sebenarnya ada dua jenis di situ, read dan return. Yang berbeda fungsinya adalah dia ketika ada fungsi read dia akan menghentikan dulu program ini sementara waktu sambil menunggu inputan dari user atau sampai si pengguna ini mengetik enter, mengklik enter, baru programnya akan jalan lagi. Kalau ada uses bawaan ya itu harus kita pakai nanti kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Kemudian CLSR itu adalah untuk menghapus layar, kita ingin membersihkan layar. Nah, ini contohnya, nanti akan kita coba kita ketik dan kita jalankan. Yang pertama adalah bagaimana sih struktur program Pascal. Secara prinsip seperti ini ya. Yang baris pertama, halaman pertama itu adalah judul program tadi, boleh ada boleh tidak ini. Kemudian baris kedua adalah uses bawaan. Nah, ada dua jenis yang dipakai. Kalau nanti ada memakainya Turbo Pascal 7 yang akan kita jalani, dia pakai CRT, uses CRT. Tapi kalau Anda pakai Turbo Pascal for Windows, TPWin atau TPW bisa disingkat, itu pakainya adalah uses with CRT. Struktur yang lainnya sama. Di bawah nanti ada deklarasi sebenarnya di situ. Kita belum pakai di situ. Kemudian ada begin dan end. Nah, sesuatu yang akan kita proses itu harus ada di begin dan end. Kita akan coba nanti. Baik. Itu tadi struktur dari pemrograman Pascal. Sekarang kita akan coba membuat programnya. Oke, kita akan memprogram ya. Nah, sebelum memprogram kita buat dulu satu folder dulu di CTPW yang kemarin yang sebelumnya sudah kita buat di sini untuk menginstal kemarin, memasukkan ke dosbooknya. Kita klik ya, kita buat satu folder di sini. Terserah namanya folder apa, yang penting jangan ada spasinya. Misalkan kita buat latihan foldernya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita jalankan dosbooknya. Oke, ini dia dosbooknya ya, sudah jalan. Kita klik OK. Kemudian kita file, sebelumnya kita cengdir dulu, biar dia tersimpan otomatis nanti di folder yang tadi. Kita klik D-nya tadi. Nah, ini dia kita punya folder latihan. Kita klik 2 kali. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan tersimpan. Kita cengdir ulangi. Oh, sudah ya latihan. Selesai saja. Kemudian kita save sekarang. Save, kita kasih nama misalkan. Perhatikan ini di bagian bawah itu sudah jelas foldernya latihan. Sekarang kita kasih nama latihan 1. Klik OK. Nah, kita sudah
Nanti bisa kita lihat di latihan 1 titik pas sudah ya, sudah berubah. Nah, sekarang kita akan coba mengetik apa yang ingin kita ketik kemarin. Yang tadi ya, kita akan menampilkan tulisan yang di Writeland. Pertama sekali kita ketikkan judul programnya. Ingat, Pascal tidak case sensitif. Kita ketikkan dulu atau pilih huruf besar huruf kecil. Program ya. Latihan 1. Akhiri titik koma. Kemudian kita pakai uses. Nah, uses terserah kita pakai apa tadinya. Kalau kita pakai yang ini, nah, maka kita pakainya uses CRT. Kalau kita pakainya Turbo Pascal for Windows, uses Win CRT. Kemudian di setelah ini seharusnya ada deklarasi, tapi kita lewati dulu karena belum kita pakai deklarasi. Kemudian ada begin. Nah, ini wajib ya. Begin. Nah, sekarang kita mulai. CLRSCR untuk clear screen. Kemudian kita ketikkan write ln. Kita coba misalkan selamat datang di Turbo Pascal. Kita coba ketik seperti itu. Titik koma. Kemudian kita coba satu baris dulu. Kita coba N titik. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah bisa kita klik run. Nah, dengan lihat tadi tampilannya seperti apa, ada di option. Ada di debug ya. Ada di debug output. Nah, ini kita lihat di bagian bawah. Muncul ya, selamat datang di Turbo Pascal. Kemudian kita akan coba apa sih bedanya write sama writeland. Nah, sekarang kita coba klik lagi di bawahnya. Sekarang kita coba pakai write. Write mahasiswa baru. Oke, di bawahnya kita ketik lagi writeland di kampus kita tercinta. Oke, kita sudah punya perbedaan di sini writeland sama write. Nah, sekarang kita coba jalankan sekarang. Kita run untuk melihat hasilnya. Debug output ya. Nah, ini kita lihat di bawahnya. Nah, kita perhatikan untuk write, kalau setelah writeland ya, yang selamat ini setelah writeland, dia akan turun ke bawah. Tapi ketika kita ngetiknya pakai write saja, tidak pakai line, berarti dia akan tampil di sebelahnya. Nah, itu bedanya fungsi write sama writeland. Nah, oke. Itu tadi hasil dari pelajaran pertama kita. Kita akan pelajari lagi yang lain. Bagaimana kalau kita pengen tampilannya nggak seperti ini? Nah, kita bisa klik Alt F5 juga bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini nantinya. Jadi nggak ada skripnya. Nah, sebenarnya nanti tampilan Pascalnya adalah seperti ini. Skripnya tidak terlihat kan. Nah, oke. Cek, stop.